ngarit ra oleh-oleh. Mulai iki, tapi kok adoh men. Oh, ndane barengan yo. Wah. Walah. Arep mulai yo waduh men lho iki. Golek barengan aku. Lah kae. Pak. Bareng, Pak. Pak Le. Pak Le, bareng Pak Le. Pak Le. Iya, Pak. Aku Ada apa, Pak? bareng nunut mulai oleh. Oh. Boleh, mau kemana? Ngadilengking omahku. Oh, Ngadilengking. Ayo wes. Langsung masuk iki. Ya. Masuk sing bagus. Oh. Masuk sing bagus. Ada pintunya. Oh, iya. Ini saya ketemu orang unik banget. Saya kok pagi-pagi diajak ketawa. Orang lucu banget ini, Masya Allah. Adem kayak kulkas. Sama ini siapa? Saya Tombro, Pak, tukang ngarit. Tombro itu kan sabunnya dipakai dulu. Sabunnya dipakai dulu. Wah. Iya. Sudah aman ya. Keamanan nomor 1 ya. Oke. Sudah siap? Nggih. Baik ya. Kita mau jalan. Jadi ini saya kan mau puter-puter sekitar Trenggalek Oh ini, Mas. iya. Belum punya tujuan sih sebenarnya. Jadi sebelum saya menentukan tujuan, saya nganter Masnya dulu aja ya. Oh iya, Pak, aku mahku kono, Pak, Ngadilengking. Ngadilengking ya. Masih Indonesia kan? Indonesia, Pak. Oh iya, siap. Jadi kita akan berangkat untuk mengantar ya teman baru saya ini ya, Mas Tombro Widodo. Sambil ngobrol-ngobrol bisa ini ya? Bisa. Kayaknya kok kisah hidupnya menarik gitu loh. Kayak penuh dengan kesedihan. Penuh dengan kesedihan gitu. Penuh dengan duka lara. Tapi juga ada sukacitanya. Kita akan tanya-tanya, ngobrol di jalan, dan inilah podcast Pencari Nafkah spesial Pecah Telur bersama Tombro Widodo. Yeay. Sambil kita jalan, saya belum hafal Trenggalek, kasih tahu saya jalannya. Oh siap, kasih tahu jalannya. Oke, berangkat. Oke, kita senang sekali hari ini ketemu dengan sosok viral hits di TikTok, Profesor Ngaritmatika, algoritma logaritma ya, Mas Tombro Widodo. Mas, gimana kabar? Alhamdulillah, baik. Ini tadi mau kemana? Pak, ngarit udah oleh-oleh, akhirnya mulai aku, mulai. Tapi mau pulang itu jauh. Ya. Menutan terusan. Ya, jadi kalau teman-teman yang baru ketemu atau tersambung dengan profilnya Mas Tombro Widodo ini luar biasa. Kita ketemu sekitar setahun atau lebih yang lalu ya. Jadi di pandemi itu, dan waktu itu saya masih terkesan loh, Prof, sampai sekarang. Terkesan gimana, Pak? Saya di wisuda. Kita wisuda di mana waktu itu? Wisuda di Rumah Coklat Karangan. Rumah Coklat Karangan, ada kayak bangunan gitu ya. Kita di lantai 2 ya. Lantai 2, kayak bangunan gitu. Nah, lantai 2, saya langsung di wisuda itu pindah ininya ya. Apanya itu, toganya itu. Kayak wisuda umumnya gitu. Kayak wisuda pada umumnya. Tapi kalau wisuda umumnya kan pakai toga ya. Itu pakai, kalau Pak Faisal kemarin kan pakai ini, copel ini. Oh, pakai copeng. Ya, ini bawa juga alatnya, bawa lengkap ini ya. Ini lengkap. Gearnya untuk ngarit ini ya. Iya, ada itu arit dan kawan-kawan. Aritnya bawa, terus ada topinya bawa capik coping. HT. HT. HT bawa. Tukang ngarit apa bawa HT itu? Kan sekarang disusah sinyal. Halo, Bos. Oh iya. Kalau perlu emergency juga mudah ya evakuasinya. Oke, perkenalan sedikit seorang Tombro Widodo ini dalam 1 menit kalau digambarkan itu siapa sih Tombro Widodo ini? Tombro Widodo itu
Kalau di TikTok ya, di TikTok itu terkenalnya profesor ngaritmatika. Kenapa dipanggil profesor ngaritmatika? Itu yang manggil itu netizen. Netizen sendiri yang manggil profesor ngaritmatika. Karena apa? Saya bikin video itu tentang ngarit, tentang hal yang sederhana ngarit ya. Tapi pakai rumus-rumus fisika, pakai perhitungan matematika. Ya, contohnya? Ya, contohnya membawa ngangkat benda itu kan, ngangkat ramban itu kan harusnya cuma diangkat gitu ya. Kalau saya harus dihitung dulu masanya berapa, di ketinggian berapa, pakai tenaga berapa joule gitu lah, pakai perhitungan yang ribet-ribet itu. Iya. Jadi kalau di konten kreator, kalau yang ngitung-ngitung gitu, kita pasti familiar dengan Jerome Pauline ya. Jerome Pauline. Nah, ini adalah versi kearifan lokal Trenggalek. Ini kanan apa kiri? Kanan. Oh iya, kanan. Seriusan ini. Kanan, nanti ada traffic light lagi ke kiri. Ya. Sekarang Trenggalek traffic light-nya udah banyak loh ya. Wah, ini bagus, Pak. Dulu di desa saya tuh yang paling tinggi itu toren air tuh. Tower air tuh loh. Sekarang bangunan udah tinggi-tinggi. Iya. Dulu yang paling tinggi itu toren air. Toren air buat standar ketinggian bangunan. Sekarang bangunan udah tinggi-tinggi semua. Iya. Kemajuan. Dan dari sebuah kota bernama Trenggalek. Ini kalau kita ngomong di Indonesia aja kan belum banyak yang familiar di Trenggalek. Boleh digambarkan sih sekitar mana sih Trenggalek itu? Apanya New York apa London gitu? Bu sama menteri yang punya pesawat dulu, Bu Susi itu kan kalau di Trenggalek dulu sampai viral istilahnya Trenggalek itu mana gitu loh. Ya, karena saking nggak taunya Trenggalek itu, saking nggak terdeteksi sampai dulu itu viral istilah Trenggalek itu mana gitu. Trenggalek itu mana? Itu sempat ngalami ya? Karena nggak ada yang tahu Trenggalek itu salah satu kota di Jawa Timur, di pesisir selatan. Iya. Pokoknya kota sing gunung, pokoknya kalau di kota lain itu wes datar gitu ya. Kalau ketemu gunung ya itu Trenggalek itu. Penandanya mudah ya, pokoknya ketemu gunung itu. Kiri kanan gunung. Nah, penduduknya juga tidak terlalu banyak ya. Dan tempatnya kan agak dekatnya mana sih? Sini itu berarti dekatnya Tulungagung. Terus kalau barat Ponorogo, Pacitan. Selatan Pacitan ya. Selatan di Pacitan ya. Dan kalau yang familiar mungkin kalau Trenggalek adalah Perigi. Ya. Oh ya, orang-orang luar Trenggalek itu kalau ke Trenggalek ngertinya Mas sampean Trenggalek ya? Iya. Berarti deket pantai. Ya enggak juga, Mas. Pantai itu sama rumah saya berjam-jam. Masih berjam-jam. Orang-orang kan tahunya Trenggalek itu pantai gitu loh, dekat pantai. Dekat pantai. Padahal yang enggak, jauh. Iya. Malah cenderung di pegunungan ya. Pegunungan di Mas Tombro. Terus yang menjadi menarik dari Mas Tombro ini yang mempertemukan kita juga ini ya. Waktu itu kan saya ada pekerjaan untuk produk di bidang pertanian. Oh ya. Iya kan? Nah, terus saya nyari-nyari nih. Siapa ini ya konten kreator yang kontennya itu ada hubungannya seputar pertanian gitu ya. Langsung munculnya waktu itu lagi viral-viralnya videonya Mas Tombro ini terkait dengan beli celurit. Beli celurit, ngungkal celurit. Oh iya, beli celurit yang harus diukur cerutnya itu berapa diameternya, saya ketemunya video berapa. itu. Oh, iya. Yang di toko di pasar itu loh. Itu di Pasar Pon. Nah, toko di Pasar Pon. Nah, langsung saya, wah cocok ini. Langsung saya datangi rumahnya Mas Tombro kan. Dan ternyata beneran ini ya, ketemu orangnya, seragamnya ya ini katanya nggak ganti-ganti, padahal satu lemari warnanya ini semua. Lemari saya tadi dikasih lihat beneran ya, satu itu lemari. Bukan saya nggak ganti-ganti. Iya, tapi bajunya gini semua ya. Oke, momen yang menjadi momen penting bagi seorang Tombro Widodo dari Trenggalek ya, terus kemudian kontennya booming luar biasa, viral luar biasa. Itu ceritanya gimana sih, Mas? Dari awal itu ya, awal itu saya benarnya ngonten itu dari 2011. 2011 itu ngonten, ya bikin video pendek gitu, tapi nggak pernah meledak, nggak pernah viral gitu loh. Lama loh Mas, 2011 loh Mas. Iya. Konten-konten apa sih awalnya? Ya video pendek, ya tetap komedi, tapi nggak komedinya itu absurd, nggak jelas itu loh. Oh, nggak kena ya?
nggak ya kurang peminatnya ya. Terus akhirnya 2020 itu saya dikenalkan teman saya sama TikTok. 2020. Emang belum install, belum punya akun itu. Saya tahu TikTok tapi nggak pernah nggak berminat untuk install loh. Soalnya pas saya lihat teman-teman saya itu TikTok itu isinya cewek joget, scroll lagi cewek joget, apa itu? Saya dikasih tahu teman saya, coba toh pakai TikTok ini, itu cepet viralnya tuh. Itu kan di tahun itu saya kan sebagai videografer ya. Konten saya di Instagram itu ya BTS videografer itu. Jadi memang profesinya adalah videografer. Sebenarnya profesinya adalah videografer. Dan konten-konten saya sebelumnya adalah tentang ya videografi itu hasil dokumentasi, dari liputan, ya, wedding. Ya, semua kegiatan yang membutuhkan dokumentasi foto dan video. Sunatan, gitu. Jaranan. Sunat kok direkam. Lu kan ininya. Oh iya, acaranya syukurannya. Terus itu di tahun 2020 itu ada ingat nggak film Layangan Putus? Layangan Putus itu yang ya. Siapa sih? Yang cowok itu siapa jenenge? Yang itu Reza Radian itu kan ceritanya kan selingkuh terus istrinya marah-marah gitu kan. Itu Anya Geraldine. Terus itu kalau saya punya ide gini, itu kalau saya aplikasikan, itu kan orang kaya kan itu. Betul. Transfer orang kaya di ibu kota. Terus beli penthouse berapa miliar itu. Tinggi banget itu. Saya kalau ngikutin itu nggak kuat konten saya. Coba kalau saya gini, saya di desa hidupnya cuma ngarit di sawah, dicurigai istri saya gitu loh. Itu kayak masuk itu. Saya bikin konten biar pertama itu viral langsung, meledak sampai masuk TV apa itu. Ya, tapi itu belum ketemu branding saya, personal branding saya, karakter saya belum ketemu. Terus itu jadi momentum. Sampai berapa juta penontonnya? Banyak. Itu sekarangnya kayak 8 juta apa 9 juta. TikTok ya? TikTok ya. Iya. TikTok. Itu terus dulu belum ketemu pakaian kuning ini. Terus setelah itu meledak, saya kan kepikiran bikin konten lagi ini, harus bikin konten lagi. Dengan jalan karakter yang sama, orang desa. Terus saya cari baju yang jelek di lemari saya itu. Ternyata jelek semua. Bingung milihnya. Yang jelek yang mana ya? Jelek semua. Kita ambil baju kuning ini. Baju kuning ini hadiah toko bangunan sebenarnya, ada tulisannya toko bangunan. Ada logonya ya. Terus akhirnya tak balik kan biar nggak kelihatan toko bangunannya itu. Iya, karena nggak bukan sponsor. Terus tak balik. Terus bikin konten kedua, tetap tentang Layangan Putus. Iya. Ternyata juga FYP, istilah TikTok itu FYP, FYP lagi. Penontonnya tinggi sekali. Komentarnya lebih ke arah komentar ini, baju kuning kebalik. Iya. Wah, ternyata baju kuning kebalik iki piye to iki? Iya. Maksudmu apa? Wah, ini kayaknya bagus, menarik kalau tak bikin baju saya gini terus. Jadi identitas ya. Akhirnya sampai sekarang ini baju kuning kebalik ini. Dan baju ini ternyata dijual juga jadi merchandise. Coba kan kita nggak nalar itu ya. Dan ada yang beli, luar biasa netizen Indonesia. Dengan harganya, dengan kualitas seperti ini, harganya nggak ngotak. Harga distro. Nggak ngotak dengan kualitas apa ya ini? Istilahnya saringan tahu. Harga distro. Oke, bagaimana momen itu merubah seorang Tombro Widodo? Saya kan harus kepikiran bikin konten lagi yang searah dengan itu. Searah ya. Pokoknya tentang pertanian gitu loh, tentang wong desa. Konteksnya masih nyambung gitu ya. Wong desa. Puter otak akhirnya saya keinget sama konten kreator Pak Endul. Pak Endul, ya. Pak Endul itu kan kontennya yang jenggotennya. Kata-katanya tinggi banget itu kan ya. Padahal orang kampung sederhana tapi Einstein ini. Nah, iki yang tak ambil dari Pak Endul itu. Kan ada istilah ATM. A itu amati, T itu tiru, M-nya makplek. Jadi amati, tiru, mak ketiplek berarti itu. Tak saya contoh Pak Endul itu. Pak Endul tak contoh bagaimana orang desa itu bisa menggunakan kata-kata yang rumit, nggak kalah canggih ya. Nggak kalah canggih sama orang kota. Akhirnya yaitu yang membutuhkan perhitungan itu ya. Coba ngarit aja. Ngarit
Ya, terus saya hitung berapa tenaganya, berapa ketinggiannya, diameter arit dan lain-lain. Wah, ternyata ya viral juga, FYP juga. Bentar, itu yang sampe ngomongkan itu ilmiah beneran atau asal jeplak? Itu beneran ilmiah. Serius? Pernah ada riset ya? Berarti riset ya? Ada, sampai ada YouTuber fisikawan. Dia fisikawan, dia juga YouTuber yang ngitung beneran, konten-konten saya. Keren. Ya itulah. Terus ternyata ya emang bener. Soalnya kan saya sebelum konten itu riset, bikin skrip dulu. Aslinya pinter loh Iki. Aslinya bodoh lah aku ki. Cuma kelihatan pinter itu di konten, aslinya yang ini. Karena sudah hafal no. Ya. Contohnya gimana sih itu apa? Newton. Sudutnya kan yang lihat ya sebel gemes loh Mas. Ya apa ya, cuma ngarit tapi kok kayak rumit gini loh. Ya. Tapi kehidupan sehari-harinya Tom Bro Widodo itu seperti apa sih sebenarnya? Saya sehari-hari ya sebagai videografer, Pak. Masih sampai sekarang masih? Sampai sekarang tetap videografer. Videografer sama aslinya nggak pernah ngarit. Ya. Kalau disuruh ngarit beneran nggak bisa saya. Cuma konten dibodohi konten. Ya. Penghasilan ngarit sama jadi konten kreator di mana? Penghasilan kan banyak pemasaran. Jawabannya sampean ini akan menentukan arah keputusan para videografer di Indonesia. Penghasilan dari sebagai seorang videografer di Trenggalek sama dengan menjadi seorang konten kreator ya. Ya enak konten kreator, Pak. Kenapa? Pertama asik ya, asik. Kalau dapat cuannya ya kan gini kadang. Anggap aja lah, ya lumayan lah, cukup lah ya. Tapi asik, ketawa-ketawa gitu. Ya videografer cuma ya tetap ketawa sih. Tapi terbebani gitu loh, terbebani target. Kalau konten kreator kan sak dangang gitu. Ini mau ngonten, ini mau tidur gitu aja. Iya. Jadi ada fleksibilitasnya. Kalau jadi konten kreator itu enaknya ya itu bisa ketawa-ketawa. Itu mau ngonten jam segini terserah. Kalau tapi videografer ada tetep kalau videografer ya videografer ya Mas. Ngontenno seputar videografer gitu ae. Ojo melok-melok ngarit. Aku ora sing delok aku nggo. Nambah saingan aja ya. Ya ngonten seputar videografer ae. Iya. Terus kalau dari menjadi seorang konten kreator ya ini di titik mana ini Mas Tom Bro kemudian mengambil sebuah keputusan. Oh iya ini kayaknya ini hilal sudah nampak jalannya itu ada di sini, karena saya tahu betul kan tingkat keseriusannya kan jadi berbeda ya ketika kita sudah memutuskan untuk memilih menjadi seorang konten kreator. Iya. Kalau dulu itu sebelum viral itu kan saya ngonten semau saya, cuma kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali kadang di YouTube itu. Tapi kalau di Instagram sebenarnya sering. Tapi kalau setelah viral ini kan mau ndak mau harus terus bikin konten toh. Terus bikin konten biar apa sih istilahnya pada nungguin juga. Biar sama kalau engagementnya kalau selama nggak bikin konten kan turun toh. Nggak direkomendasikan toh. Betul. Jadi mau ndak mau harus terus update bikin konten. Dari sebulan sekali jadi berapa waktu sekali saat itu? Sering. Seminggu 3 kali, seminggu 4 kali. Lah itu yang susah. Ada satu yang susah itu sebenarnya bukan kalau orang lain kan yang susah gimana ngambilnya video, gimana soalnya kan maaf alat-alat kadang nggak support ya, jelek ya. Kalau saya kan videografer basicnya, alat nggak masalah. Alat sudah menang curang dia. Yang susah itu idenya. Nah ide ki kadang habis itu. Ngarit mau dibahas apa lagi toh iki. Sampai wisuda juga. Gila orang ini. Gimana solusinya untuk ide itu? Karena berarti yang sebelumnya itu santuy, sekeluar-keluarnya ide, kemudian kan ada beban gitu ya? Ini kan, wah harus konten ini. Berarti, dan beban FYP kan, kalau nggak FYP kan ada, aduh males juga gitu ya. Gimana tapi sebenarnya kalau nggak FYP nggak masalah sih. Tapi itu yang terbebani itu harus konten apa lagi ya. Jadi setiap saat itu harus mikir, duduk mikir, makan itu mikir konten apa ya yang mau diangkat lagi ya. Jadi saya setelah itu kebanyakan gini ngowah gini, bengong gitu, konten apa tuh.
Terus yang terakhir ini ada konten review keranda. Sampai lihat belum? Belum. Review keranda ya. Sudah lihat atau belum? Pokoknya sudah lihat aku. Komen-komennya ya. Om Mobi, Ridwan Hanif dan Fitra Eri ketar-ketir melihat ini. Saya sampai kepikiran review keranda itu ya. Itu dapat wangsit apa itu? Itu emang kehabisan ide. Wes aku buntu ide, apalagi ngarit itu nggak ada. Opo itu ide yang out of the box. Saya kan dulu pernah awal viral itu pernah bikin review motor Supra setelah pemakaian 20 tahun. Ya, yang sudah rompal-rompal gitu. Jelek itu review. Itu kalau saya bikin video review lagi gimana ya? Kayaknya menarik. Terus? Tapi kalau review motor banyak review motor yang lebih bagus kan banyak ya. Review kendaraan apa ya? Akhirnya Pak Sri kendaraan berpikir loh, wah kendaraan keranda kan juga kendaraan ya, kendaraan masa depan. Rodo papat rupa menungso. Ya wes akhirnya tak bikin skrip. Saya lihat acuan saya Fitra Eri. Fitra Eri itu apa yang dibahas? Pembahasannya itu ya. Apa aja yang dibahas, terus apa gaya bicaranya seperti apa, tak contoh. Terus kan seperti tadi ATM itu tadi, amati tiru maklek. Terus tak ketik. Saya setiap nonton pasti nyekrip, Mas. Nah ini poin penting ya untuk para konten kreator, tidak asal ngomong tapi sebenarnya sudah dipersiapkan dulu, ditulis dulu ya, ditulis dulu. Nah itu nyekripnya di mana? Di kuburan juga? Di rumah, uji nyali kalau di kuburan. Terus itu bikin skrip. Proses produksinya gimana itu? Proses bikin produksi, terus itu bikin skripnya itu berapa hari, 4 hari atau enggak salah. Ya kurang lebih 1 minggu lah ya. Itu saya mulai dari riset, lihat videonya Fitra Eri, terus sama Om Mobi. Yang saya lihat tiga itu, Om Mobi, Fitra Eri sama Ridwan Hanif. 3 orang itu yang saya lihat, yang saya jadikan referensi apa yang dibahas itu terus tak aplikasikan ke keranda. Kan keranda kan roda 4 ya. Kalau orang Jawa ngomongnya kan roda 4 menungso. Itu roda 4, terus apa tuh suspensinya, handlingnya, terus kalau belok itu limbung apa enggak, itu yang saya bahas ya itu. Headroom. Ya, legroom terus ground clearing. Ground clearing kan tinggi banget kan, dia 140 cm. Tinggi pundak. Nah, itu kendaraan satu-satunya kendaraan yang ground clearingnya paling tinggi. Itu terus satu-satunya kendaraan yang single seat sleeper class itu. Sleeper class karena bisa selonjor. Dan kalau nyampe di tempat yang diparkir penumpangnya. Bukan kendaraannya ya. Nonton sampai habis saya. Ini orang gila ini. Itu yang nonton kurang kerjaan. Tapi yang nonton ya banyak, yang komen ya banyak. Waduh. Ya. Tapi luar biasa loh Mas Tombro, sama ini dari Trenggalek ya, supaya memberikan gambaran ya seberapa pelosok sih Trenggalek itu. Trenggalek bagi seorang warga Trenggalek sendiri ya. Trenggalek itu kalau sebenarnya luas Pak Trenggalek itu, tapi gunung semua. Jadi Trenggalek kota sendiri itu sempit gitu loh. Cuman sebaris gak jalan itu kan. Saya kalau anggapannya gini, istilah kata gampangnya. Kalau saya di depan rumah saya, saya kepleset ya. Itu saya gebraknya udah di alun-alun Trenggalek. Saking sempitnya Trenggalek area kotanya itu. Ya. Soalnya kiri kanan itu gunung. Kalau kota lain kan kiri kanan los, pemandangan los. Ya. Dan bukan jalur perlintasan kan. Misalnya kalau kita ngomong tentang Madiun, Nganjuk itu kan perlintasan ini kan antar kota. Ini kan kayak totokan gitu lah istilahnya orang Jawa ya kan. Pojokan gitu. Ya memang kalau nggak tujuannya nggak Trenggalek ya nggak ke sono gitu, nggak bakal ke situ. Ya. Terus menjadi menasional kan kira-kira gitu ya. Karena penontonnya dari mana-mana loh videomu Mas. Iya kan? Iya. Dari berbagai kota di Indonesia dan pada respect kan, karena ternyata kehidupan desa yang sederhana itu bagi banyak orang dirindukan. View, saya kan ngambilnya konten kan view yang bagus-bagus itu. Naik dicurigai green screen. Green screen. Ya emang sebenarnya Trenggalek itu saking indahnya ya. Wah, bagus Pak. Jajal main Trenggalek. Kayak kan katanya kayak ada juga videomu yang kayak syutingan RCTI itu kan. Syutingan pakai drone mundur itu ya. Iya. Sama lagunya yang ikonik sama backsoundnya itu RCTI UK. Ya, green screen-nya berapa meter itu?
Ya itu kalau pakai green screen yuk Sabang sampai Merauke. Itu ya. Memang seindah itu tapi ya. Wah, itu itu masih orisinil asli. Soalnya kan yo kayak kata sampean tadi orang ke Trenggalek itu memang tujuannya ke Trenggalek bukan transit. Ya. Jadi masih pohon-pohon hutan itu masih banyak sekali. Dari seorang Tombro Widodo yang videografer lokal Trenggalek ya. Iya. Terus kemudian dengan segala perhatian itu, dengan segala sorotan itu, dengan segala pujian dan cacian itu kita harus imbang ya. Iya. Dengan segala komen bagus dan komen nyinyir itu, ada yang berubah nggak dari seorang Tombro Widodo? Apa ya? Tetap orang desa ya Pak ini, orang susah Pak. Tapi saya senangnya sekarang gini, kalau kan saya tetap videografer kan Jo. Ya. Itu kalau saya ke videografer itu di sebuah acara itu banyak yang ngajak foto. Wah, profesor ngajak foto, lagi seneng saya Pak. Padahal bukan pusat acaranya. Kan ada yang Pak, yang acaranya ke sana Pak, fotonya ke sana. Saya kalau nggak pakai baju kuning ini, jarang yang ngeh kalau itu Tombro gitu. Ya. Tapi kalau saya pakai baju ini dari jauh gitu, ikonnya ini ya. Terakhir saya ke Solo itu kan saya ada undangan di Balai Kota Solo itu, jadi narasumber, pengisi acara itu. Itu saya ngisi bensin di pom itu pakai baju ini. Ya emang habis ngonten belum ganti baju, pakai baju ini. Dari jauh itu sudah dipanggil, prop, teriak-teriak tuh, sopon ya panggil. Siapa sih penikmatnya konten Tombro Widodo ini? Siapa? Anak muda? Orang tua? Kalau saya lihat di insight-nya antara umur yang paling terbanyak ya, antara 20 sampai 35. Terus itu jadi beban nggak atau jadi tekanan nggak itu? Popularitas kan bagi banyak orang yang sebelumnya hidup tenang biasa-biasa saja. Iya, bisa jadi seneng, bisa jadi susah. Senengnya itu ketemu orang itu ya sudah kenal saya orang-orang Tombro, walaupun saya belum kenal mereka itu ya. Tombro ngajakin foto. Ya senengnya itu banyak yang kenal. Susahnya banyak yang kenal. Banyak yang kenal susah juga. Dalam bentuk apa iki? Susah ya apa iki? Ya kan pengen santai gitu, jalan makan gitu ya kan. Tapi ada yang ngajak foto gitu loh. Jadi banyak yang kenal itu seneng, banyak yang kenal itu juga susah. Juga, ya tetap dua sisi ya. Bikin video itu hobi saya. Akhirnya jadi pekerjaan. Nah, akhirnya saya harus ganti hobi, karena hobi kalau jadi pekerjaan itu bukan hobi lagi namanya. Saya harus bingung mikir hobi lah. Sekarang ganti apa? Hobinya ganti apa sekarang? Gitaran main itu? Gitar ya. Saya lihat tadi ada gitar di ruangan dan sering bikin juga konten tentang gitar ya. Itu kalau gitar saya itu jadi pekerjaan, saya harus mikir lagi hobi, ganti hobi lagi. Soalnya kalau hobi jadi pekerjaan, itu kan sudah bukan hobi lagi. Kita harus mencurahkan waktu, tenaga, pikiran. Kalau hobi itu kan kita enjoy aja ke hobi, akhirnya pikiran jadi fresh, jadi tenang gitu kan. Ini malah kerja. Malah jadi kerja, jadi harus mikir, ini hobi apa nih aku. Terus memang sengaja ya dengan tetap menggunakan bahasa Jawa, dengan logat, dengan aksen, kan ini khas ya daerah Trenggalek, Tulungagung ya, Kediri, itu kan logatnya itu khas ya. Apa itu bio hopo gitu itu. Panas banget. Ora pokro. Kalau di daerah saya itu panas itu enggak panas. Panas banget. Panas banget. Emang sengaja pakai bahasa Jawa konten-kontennya? Ya emang orang Jawa ya pakai bahasa Jawa gitu aja. Tapi kalau ke rumus-rumus pakai bahasa Indonesia. Soalnya rumus-rumus itu kalau pembawaan bahasa Jawa aneh. Ya. Terus kedua, biar lebih lebar lagi tuh jangkauannya. Kalau Jawa kan ya orang Jawa. Ya. Terus kalau pakai bahasa Indonesia kan lebih melebar lagi gitu. Lebih luas. Artinya orang desa terbukti juga tidak kalah keren gitu ya. Iya loh. Asalkan kreatif. Ngarit pun harus pakai rumus. Terus kemudian beberapa konten ini kan juga pada akhirnya kan tidak hanya Mas Tombro ya yang muncul ya. Iya. Ada beberapa talent yang digandeng. Itu kisahnya gimana sih Mas? Itu ya tim videografer saya itu sebenarnya. Tim videografer saya kan ada beberapa orang tuh. Terus tak ajak, ayo mau bikin YouTube sekalian, bikin konten sekalian istilahnya ya. Ya hitung-hitung tambahan. Yo mau aja mereka.
Seberapa mudah Mas? Seberapa susah nih? Itu kalau orang yang ikut saya itu sudah tahu kalau saya tuh gila gitu. Jadi mereka ya sudah ngikut gila gitu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari juga memang ya bercanda gitu. Itu sebenarnya jok-jok yang saya bikin di konten itu kan jok-jok apa sehari-hari ngapain saya tongkrongan saya itu saya bikin sangka jadi konten, ternyata juga lucu juga. Tapi banyak orang yang relate loh Mas kemudian Mas, karena kan dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Konsep-konsep yang saya angkat itu keseharian masyarakat itu ya, yang saya angkat itu. Jadi ya banyak yang relate. Kayak apa kemarin itu masalah utang, masalah apa rasan-rasan tonggo itu ngintip di belakang tembok itu nyebelin konten itu kayak lu wong. Saya ngikuti saya. Oh, ternyata lihat sampai situ juga. Saya ngikuti. Waduh. Karena apa? Ya di tengah beratnya dan kerasnya kehidupan itu kayak penyegaran. Di dunia nyata itu kita punya penuh masalah. Ya, di dunia maya kita harus butuh hiburan loh. Itu hiburannya. Tapi saya nggak ngasih hiburan, malah ngasih rumus lagi, malah pusing. Ya. Terus dari proses ngonten ini ya, yang kerap jadi pertanyaan kan, emang menjadi seorang konten kreator di daerah, ini saya garis bawah ya Mas ya, konten kreator dan di daerah. Kalau di sono kan, misalnya di Jabodetabek atau di kota besar di Surabaya gitu kan, bentar aja sudah dapat misalnya itu iklan, endorse dan sebagainya kan, karena aksesnya kan mudah. Tapi kalau di daerah kan tentu tantangannya berbeda ya. Yang Mas Tumbro rasakan seperti apa sih buat semangat juga teman-teman yang menjadi konten kreator tapi di daerah? Konten kreator daerah itu ya susah-susah gampang Mbak ya. Soalnya kalau konten kreator di kota itu kan sama contoh satu ya. Saya kemarin di endorse sama salah satu kurir. Itu kan harusnya shootnya itu berdampingan. Ada dia yang mengendarai motor buat kurir, saya yang ngitung. Ya itu kita nggak bisa ngetek bareng karena itu jaraknya itu, mereka di Jakarta, saya di Trenggalek. Saya harus shoot terpisah. Susahnya itu. Shoot sendiri-sendiri. Ya, shoot sendiri-sendiri. Kemudian digabung atas bawah gini. Harusnya kan kalau di skrip itu saya menjelaskan satu frame saya menjelaskan dia di belakang naik motor nikung itu harus butuh berapa derajat, kecepatan berapa gitu. Jadi mereka pakai konsepmu kan berarti gitu kan. Keren juga ya. Susah. Cuma tantangan jarak itu ya memang ya. Jarak. Karena kalau di kota besar satu kota ya langsung bisa. Kalau untuk masalah produk menurut saya sendiri di kota sama di desa itu ya produknya sama. Mereka di orang kota itu ditawari produk ini, orang desa sama aja dikasih produk ini. Di sosial media kan nggak ada batasan, orang kampung, orang kota kan nggak ada batasan, semua masuk FYP itu. Jadi produk yang dikasih sama. Cuman bedanya proses produksinya tadi ya. Kalau menurut saya sendiri menurut saya sendiri itu salah satu kesulitannya. Dan berapa lama sih Mas waktunya hingga akhirnya itu jadi sesuatu yang memang produktif, menghasilkan, bahasa gampangnya ada duitnya? Berapa lama itu maksudnya apa nih? Proses bikin video atau bukan? Bukan, dari Samen merintis ini, kalau dari pengalaman personalnya Tombro Widodo. Kalau saya ngonten itu kan dari dulu itu belum menghasilkan apapun ya. Mulai menghasilkannya itu 2020 itu waktu saya pertama FYP itu 9 tahun loh Mas. Ya, kalau dimulai dari 2011. Ya 9 tahun. Kok sabar ya men? Ya kan akhirnya kan saya membawa saya jadi videografer itu hobi itu loh, ngonten gitu. Namanya hobi. Itu kayak pusing kerja, saya ngerekam itu sudah nggak capek lagi gitu loh. Soalnya hobi saya ngerekam gitu. Iya. Terus mulai refreshingnya di situ. Terus mulai sekarang mulai dapat cuan itu dari ngonten itu yaitu 2020 akhir itu banyak produk masuk itu. Banyak ya? Lumayan. Alhamdulillah. Makanya agak beda sekarang caranya jalan, caranya berbeda. Kalau di Sapa Mas Tombro gitu.
Wow. Saya seneng Pak. Di jalan kalau ada orang nyapa itu saya seneng. Tak tulis tak absen sopo tadi. Platnya berapa itu. Saking senengnya saya. Saking senengnya. Itu sawah siapa? Sawah orang Pak. Saya tidak punya sawah. Jelas-jelasan aja ini ya. Saya kan nggak pernah tahu itu namanya ke sawah itu saya nggak pernah. Itu saya ke sawah itu ya baru ngonten itu. Baru ngonten. Orang lain ke sawah itu bawa cangkul, bawa arit, saya ke sawah bawa kamera. Bawa kamera. Tapi ya luas loh, ngaritmu ya luas juga. Ya itu latihan, akhirnya saya latihan. Tapi kalau di versus yang ngarit beneran ya kalah saya. Cupu ya. Wah. Sampai ngerti kolonjono. Ya. Itu istilah-istilah itu ya saya belajar sama orang ngarit beneran, Pak. Ya. Soalnya kan saya kalau bahas ngarit kan saya nol kan Jo itu di konten itu. Saya harus belajar lagi. Fisika lagi harus belajar lagi. Padahal saya fisika dulu sekolah itu saya berangkat sekolah itu izinnya sekolah, tapi sampai gerbang belok ke warung. Ke warung kopi. Ya. Komen yang paling berkesan atau diinget dari netizen. Kan pasti ada tuh yang gitu. Komen. Aku yang paling seneng komen dari netizen itu kayak sehat-sehat terus Mas, alhamdulillah. Mas semoga sehat. Nah, doa-doa itu yang bikin saya semangat itu. Wah, ternyata banyak yang mendoakan saya. Wah, kalau orang apa katanya 40 orang yang mendoakan itu. Ya. Wah, ini malah orang-orang 40 lagi bangsa Indonesia gitu. Ya, kalau dari brand-brand ya yang masuk itu brand-brand apa sih? Kebanyakan kategori brandnya? Ya brand-brand ada yang lumayan brand nasional. Ya kayak ekspedisi kacang itu ekspedisi kacang. Makanan ada ya? Makanan. Ya. Terus apa lagi ya? Sensus kemarin ada sensus pertanian. Itu kan sensus untuk menyeluruh Indonesia kan. Itu saya juga dari pemerintahan. Sosialisasi. Saya bikin video sosialisasi. Undangan banyak juga ya? Alhamdulillah. Biasanya undangan apa? Takso sebagai itu narasumber. Ya, narasumber mengangkat kisah saya. Terus apa ya hal-hal unik dari saya. Terus ada lagi yang tentang sosial media, cara sosial media ben viral ki apa ben kayak saya itu gimana. Sepil dong teknik-tekniknya. Wah, kalau itu gimana Mas? Bikin video harus viral itu saya nggak tahu Pak, harus viral itu gimana. Tapi rumus-rumusnya? Soalnya kalau saya tahu viral itu gimana, video saya viral semua itu ya. Tapi kalau rumus-rumusnya viral itu detik-detik awal itu kan harus menarik ya. Harus penonton itu harus suka sampai videonya sampai akhir biar bisa mengulangi lagi dari awal itu yang. Berarti ditonton sampai habis ya? Ditonton sampai habis terus mereka mengulangi lagi itu kayak rekomendasinya dinaikkan itu loh. Ya. Yang susahnya itu gimana kita bisa membuat video yang menarik. Kalau bikin video kan malah semua bisa. Semua bisa ya. Tapi idenya itu tadi itu yang susah. Kita ternilai itu ya. Sudah ada yang nge-ATM juga kan sampai awalnya nge-ATM konten kreator lain kan. ATM, sudah ada yang meng-ATM kayak kontennya Tom Widodo nggak? ATM apa sih? Nah, kan katanya tadi ATM amati rumah plek gitu loh. Konten-konten banyak sih orang-orang yang pakai sound saya itu, mereka juga ngaret. Soundnya dia kan nyebelin. Pakai sound saya terus mereka ngaret atau sesuai dengan sound saya itu ya banyak. Tapi ya nggak apa-apa. Semakin banyak konten kreator kan semakin banyak opsi, nggak masalah. Ya. Jadi hiburannya juga semakin terus banyak. Diundang saya pernah di kampus Tulungagung itu diundang. Apa ya? Itu bajunya gini juga atau badian? Saya ada kemeja juga. Soalnya kalau di acara resmi kan pakai kaos kan kurang pas. Saya pakai kemeja tapi coraknya itu juga. Sini kuning, hijau sama. Orang gila bener. Berarti mainnya di platform apa aja ini? Awalnya di TikTok untuk yang konten ini ya. Konten ini awalnya di TikTok. TikTok itu terus saya di Instagram itu masih malu. Soalnya kan Instagram saya kan fitnya kan bagus itu kan awal. Bagus foto-foto bagus. Estetik Saya malu soalnya awalnya itu saya repost di IG itu malu. Tapi akhirnya setelah view bagus, terus follower saya bagus, follower Instagram saya kan nggak naik kan.
halah oh yang nambah banyak TikTok ya, langsung roket ya. TikTok itu roket terus. Walah piye yo naik yo. Apa tak coba upload di Instagram saya yo. Tapi saya masih malu, Pak itu. Iya. Tak upload enggak itu. Tapi saya karena itu terpikiran biar naikin follower, akhirnya tak upload. Biar wis bodoh amat iki wis bodoh amat. Makan itu idealisme. Yang penting dapat follower. Akhirnya naik alhamdulillah sekarang 160.000. Nah, terus collab sudah sempat collab sering sama yang sama cewek itu di Solo itu kan ada konten kreator yang ngarit. Ya. Ngarit juga? Oh, ngarit cewek Wonogiri. Oh, itu satu lagi. Dia kan mahasiswa di salah satu universitas di Sukoharjo Solo. Dia kan komunikasi, jurusan komunikasi. Dia skripsinya ngangkat cerita saya. Ya, itu. Saya itu dijadikan bahan skripsi apa ya? Cara personal branding Tombro Widodo untuk apa itu jadi saya itu jadi kajian. Diwawancarai dibikin skripsi. Berarti begitu berpengaruh ya saya itu ya. Berpengaruh bagi orang-orang gending. Kalau orang-orang normal kan nggak mungkin nonton saya. Enggak, sebentar. Nama asli siapa, Mas? Wahyu Widodo. Tombro itu dari SMP saya dipanggil Tombro, itu enggak tahu apa. Sama teman-teman itu panggil Tombro. Akhirnya panggil Tombro sampai sekarang ini. Seorang Tombro Widodo ya, yang apa ya, kayak kan easy going gitu ya, melihat hidup itu ya, santai, wole, santuy. Kayaknya enak hidupmu, Mas. Wah, enak apa nih, Pak? Enak itu cuma dilihat orang-orang itu enak, asli ya susah. Kalau begitu gini, sesusah apa hidupnya Tombro Widodo? Yuk, coba momen-momen susah dalam hidupmu, ayo kita kenang. Susah itu waktu sekolah itu, saya itu kalau makan ayam ya, kalau nggak sakit nggak makan ayam saya. Kalau nggak sakit, gering loh. Iya, Mak. Tak kelane pite ya, iya. Kalau nggak sakit itu, Pak, nasi sama garam. Terapi ayam. Itu saking orang lain kalau makan daging kan ada laosnya. Laosnya disingkirin. Kalau saya laosnya dikumpulkan, dagingnya disingkirin, Pak. Saking kulino makan laos gimana. Wah, itu apa SD? SD, SMP, SMA juga. Akan daging, laos saya. Saking terbiasanya. Laos. Jadi itu apa, masak itu satu kuali itu dagingnya segini. Dagingnya segini. Buat aroma aja. Yang lainnya laos. Sekali tak irisi laos ya. Jadi bisa dipahami ya kalau hasilnya seperti ini. Itu saya sekolah itu kalau nggak salah itu uang jajan itu saya 10.000 satu minggu. Itu sama bensin loh, Pak. Saya sudah mau kaget loh, 10.000 itu banyak, Bos. Waktu itu bensin 5.000. Berarti satu minggu itu bensin 5.000 ya. Yang satu minggu 5.000 itu buat makan hidup ya. Ya sama pulsa, sama makan sarapan di sekolah itu ya ngemin. Jadi ya berarti kadang sekolah itu saya makan lauknya 3 ya, saya ngomong 2, nggak bayar saya minta kembalian. Waduh, nanti dilihat yang jualan di warung itu. Jadi Bapak Ibu ya, jangan dicontoh loh ya. Pentingnya ya memastikan kesejahteraan anak ya. Orang tua saya kan jadi petani, Pak ya. Petani. Lah kan ada sejarah tani berarti. Tapi nggak bisa ngarit. Tapi nggak bisa ngarit, saya nggak pernah ke sawah saya, Pak. Alhamdulillah sekarang saya jadi videografer itu agak tertolong. Ini mengangkat taraf hidup ini ya. Jadi belajarnya di mana sih waktu itu? Atau katut siapa? Belajar apa sih? Videografer itu loh. Emang hobi dari dulu bikin video di YouTube. Tapi kan perangkat mahal kan kalau kita ngomong. Dulu tuh 2010-an saya mulai ngonten kan 2010 itu pakai HP. Pakai HP. Terus saya kan tetap hobi itu gimana sih namanya hobi? Jelek ya pede tetap. Mengeluarkan uang demi hobi itu nggak masalah saya. Terus itu ini ngiri ya. Terus itu saya beli kamera pertama itu. Canon 550D itu pada paling bagus tahun itu. Berapa duit itu? Itu kemarin dulu berapa? 5 apa 6 gitu ya. 5 apa 6 ya. Agak maksa itu ya. Ya agak maksa itu nggak makan berapa bulan itu sudah. Uang 5 juta itu. Kok itu. makan berapa bulan?
Terus ya itu sudah ada orderan beli alat itu. Orderan apa? Untuk videografer. Enggak, ya cuma buat konten. Cuma buat konten di bener-bener kayak orang hobi mancing gitu ya, beli alat gitu. Buat. Dulu kan nggak ada istilah konten kreator dulu. Ya cuma bikin video gitu ya. Bikin video ya, beli alat, beli kamera, beli apa itu. Terus sampai akhirnya ke bawah sampai sekarang. Saya jadi videografer itu kan gara-gara hobi konten. Terus sekarang jadi videografer, alhamdulillah ekonominya agak lumayan lah. Dulu tuh saya berat badan saya itu cuma nggak sampai 50. Soalnya itu kurang gizi. Orangnya tinggi, badannya nggak sampai 50 kan, zombie gitu kan. Ya, kalau malam itu kayak hanger berjalan itu. Kayak bajunya doang yang berjalan. Perumpamaan yang bagus. Sekarang ya alhamdulillah mau 70 kilo ini atau enggak malah 70 kilo. Lebih padat berisi ya. Nah, ini kan kita nanti akan, kan tadi katanya mau ke Ngadilengking ya. Ngadilengking. Ya, Ngadilengking itu apa sih? Ngadilengking itu desa fiktif. Jadi benar nggak ada ini ya? Nggak ada. Memang aku riset juga ya, tak cari nggak ada. Ini ngarang deh kayaknya. Desa fiktif. Itu istilah dari kakak saya. Saya kan udah bersaudara sama kakak saya. Itu waktu saya kecil dulu, kakak saya sering ngomong gini, neng di luar mana Ngadilengking kan lo. Kan kayak lucu sih Ngadilengking itu istilah-istilah lucu. Akhirnya saya pakai. Asal bunyi itu aja. Asal bunyi. Neng di luar Ngadilengking, itu saya pakai. Muter ya. Ya, muter lagi nih ya. Iya. Siap. Banyak polisi. Iya, banyak garis kejutnya. Itulah ya. Ya, satu putaran lagi ya. Ngadilengking. Gitu lah, saya bikin istilah Ngadilengking gitu. Itu kan kalau saya bikin Trenggalek itu kan kalau saya bikin konten jelek, yang Trenggalek juga jelek kan Jo. Oh. Jadi saya bikin main aman beliaunya. Akhirnya saya bikin kota fiktif, daerah fiktif. Gitu, bikin Konoha gitu ya. Saya bikin daerah fiktif. Jadi kalau saya bikin konten apa itu aman soalnya saya di kota fiktif. Saya kan akhirnya mendirikan Universitas Ngarit Ngadilengking. Kalau saya bikin Universitas Ngarit Trenggalek kan fisiknya nggak ada. Jadi masalah nanti ya. Berarti ini saya lulusan Ngadilengking University saya ini. Iya, betul pengaritan Ngadilengking. Kumlot loh S3, saya. S1 kan fisika, S2 matematika, S3 pengaritan. Yang paling tertinggi itu sudah level tertinggi ya. Terus ini kan kita lagi ada di ini ya di alun-alun Trenggalek. Sering konten juga dengan Mas Bupati ya. Iya, Bupati. Sedekat apa sih kalian ini? Ya, sering komunikasi lah. Seusia kan? Sepantaran? Iya. Tapi segantengan saya. Satu usia tapi gantengan saya. Karena dia bilang di sini kita iyain aja ya biar cepet ya. Kisah awalnya gimana? Kisah awalnya apa ya? Ngetek DM. Ngetek story IG. Saya tag terus di komen. Akhirnya sering DM-an IG. Terus miso itu bahasa Indonesia apa sih? Miso mengumpat dia sering mengumpat. Wasu bro, padahal itu sebenarnya guyon. Ya. Saya untuk keakraban. Untuk keakraban saya bales. Piye lho, Bos. Ya. Akhirnya ngonten sama istrinya. Yang kemarin ngonten sama istrinya yang viral itu. Waktu Cito bakal pedus. Cito bakal pedus itu. Ya. Itu kan yang telepon itu ya, video call. Dulu banget waktu awal layangan putus itu kan saya ditelepon sama Cito bakal pedus. Ya, ternyata di kontaknya satu Cito bakal pedus ternyata cewek ngajak ke Songgoriti gitu ya. Itu kan dulu plotnya itu waktu itu. Cuma kan telepon itu kan dulu ya. Kalau sekarang di-upgrade jadi video call. Yang video call Cito bakal pedusnya saya bikin Mbak Novita, istrinya Bupati. Kenapa saya ngambil orang itu? Soalnya yang orang pertama lihat yang semua orang tahu itu loh. Iya. Kalau saya viral itu ya, viral ya. Viral itu. Kalau saya ngangkatnya cuma cewek cantik, siapa sih cewek itu? Ya konteksnya nggak dapet. Kalau itu istrinya Bupati, wong edan gitu. Plot twist. Ya. Wong edan itu. Seru juga ya dunia kreasi dan ide ini. Tapi ini. Itu saya izinnya sama Bu Novita tuh berhari-hari sama suaminya. Wah itu. Saya DM tuh, Pak saya kayak video ya. Saya kayak video ya. Akhirnya di satu hari itu saya minta izin video ya. Ya makwo.
gak piye karo bojoku ngono ya. Iya. Akhirnya ketemu sama Novita itu ngobrol oleh porang, aku ngono sama suaminya. Iya. Oleh ya wis ngono. Akhirnya ya bikin itu video itu. Tapi dari konten-konten yang sudah dibuat, ada sempat kesandung nggak? Kesandung. Konten yang terpaksa di take down atau kemudian banyak mendapat komen yang gimana atau memang aman-aman aja? Janganlah ya, janganlah ya terus. Oh yang sana tadi ya? Traffic ke kiri. Janganlah ya kalau konten-konten gitu. Aman ya selama ini ya? Selama ini main aman aja sih, nggak pernah. Kayak yang tepi jurang ya? Ya tepi jurang nyindir dikit lah, nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak sampai menyudutkan. Yang awal itu dapat masalah nggak? Yang wuk. Aman. Ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada masalah. Yang salah naruh itu loh. Iya ngarit yang wah itu loh. Gitu. Tapi nggak berani bikin gitu lagi sekarang. Sekarang main aman ya sekarang lah. Nggak. Ini kiri langsung. Sekarang main amannya nggak usah. Kan awal-awal gitu. Awal-awalnya gandengannya perangkat kerja sama sirine. Selalu ada sirine, terus saya lari gitu kan. Tapi ekspresimu lucu loh, celingu. Kan pura-pura takut gitu. Di akunnya dia lihat ya. Pura-pura takut. Saya mainan arit. Kan benerin arit lah gitu. Saya benerin arit, saya pukul-pukul ini tik kok ada sirine. Salah naruh ternyata. Salah mempertemukan alat dan perangkat. Ada sirine saya lari gitu. Kok ada pukul bakso. Pukul bakso kok bawa hati gitu. Hati itu sejak kapan? Sejak konten yang kapan itu? Mulai hati-hati itu. Hati kan sebenarnya aksesoris saya sebagai videografer itu kan sering pakai HT saya. Itu akhirnya saya pakai jadi properti. Saya bikin properti HT itu ya waktu apa? Ya itu Nino itu lah. Nino itu kayak akhirnya. Terus ada sering kan konten kreator klip on-nya ditaruh sini itu. Apa mereka seremonik itu kan taruh sini. Saya nggak mau tuh. Ya, terlalu biasa. Hati lah taruh sini. Terlalu biasa ya. Tapi emang harus gitu ya. Ada nyeleneh, ada nyentrik. Kalau cuma lurusnya gitu. Ya semua bikin konten gitu. Harus out of the box. Ya, siapa sih konten kreator yang jadi inspirasi atau banyak mempengaruhi? Inspirasi banyak pengaruh itu Pak Ndul, tetap Pak Ndul. Pak Ndul ya. Pak Ndul orang mana ya? Pak Ndul itu Jawa Tengah kalau nggak salah. Dari Jawa Tengah ya. Pak Ndul itu Jawa Tengah. Dan bener loh sih ngomongkan itu. itu kalau bulan November itu jadi, saya dipertemukan sama Pak Ndul. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Ya Pak Ndul ya ini. Belum dipertemukan sama Pak Ndul itu kok. Soalnya saya diundang sama katanya juga diundang Pak Ndul juga. Iya. Jadi ketemu satu forum ya. Mau ngonten sama Pak Ndul. Ya. Atau kalau lebih cepat juga nggak apa-apa ya. Ini. Oke. Jadi ini kan udah mau nyampe Ngadilengking ya, Bro. Depannya Ngadilengking ini ya. Nanti kita kasih juga ngintip juga bentang alamnya Trenggalek yang katanya luar biasa. Nanti tolong kita ke spot yang keren ya, Bro ya. Nah, kita kasih lihat-lihat kayak gini. Spot keren. Kelihatan sawah-sawah. Spot keren ini saya dulu pernah nonton di sini lah ini. Ini pesawat di tengah hutan ini ngapain ini? Mana? Ini. Oh iya itu kita lihat. Ngapain ada pesawat di tengah hutan? Jadi Prof saya turunkan sini aja nanti ya. Saya nanti mau naik pesawat itu. Mau naik pesawat itu ya. Pesan-pesannya dan inspirasinya untuk para konten kreator. Penontonnya ini kan beragam ya, ada yang memang sudah usahanya besar, ada yang baru merintis. Nah, ini kita kasih semangat buat para perintis untuk pencari nafkah ini. Itu kalau sekarang kan medianya internet itu kan semua internet aja. Jual beli di internet itu manfaatkan internet. Kalau mau ngonten ya ngonten, nggak usah berpikir ribuan kali. Kalau mau ngonten ya ngontennya pakai HP ya pakai HP. Saya dulu juga pakai HP. Jadi gini, konten itu dibikin bukan dibatin, Mbak ya. Jadi konten dibikin bukan dibatin ya. Bikin aja konten, nggak usah kebanyakan mikir. Tapi tetap mikir juga konten itu. Jadi mikir apa enggak ini, Prof? Ya, mikir, tapi kan nggak cuma dipikir gitu loh, harus dikerjakan. Memikirkan, terus itu diwujudkan. Begitu. Oke, Prof, ini sudah nyampe di Ngadilengking. Nanti kita ajak ngintip itu ya, Prof ya. Ada pesawat di tengah sawah ya. Tonton sampai habis supaya tahu nanti pesawat di tengah sawah itu seperti apa. Tapi di akhir sebelum saya antarkan Prof Tombro Widodo ini ke Ngadilengking, boleh dong ada
pesan-pesan untuk para konten kreator muda di luar sana, para perintis, kemudian para pencari nafkah yang punya keyakinan di konten kreator tapi masih galau-galau gitu, Prof? Iya. Internet itu sumber cuan ya, Pak. Jadi kita harus manfaatkan itu semua. Ya ada beberapa tips lah untuk sampean yang mau bikin konten itu, yang mau jadi konten kreator itu apa? Tetap semangat aja, tetap bikin konten, walaupun nggak viral nggak masalah, tetap bikin aja. Saya dulu dari 2011 Pak, nggak viral. 2011. Berapa tahun sampai 2020 itu? Baru dapat momen 2020. Nah itu kalau saya beli tengah jalan ya nggak sampai sini ya. Jadi tetap semangat, walaupun nggak viral tetap aja bikin ya. Terus yang kedua konsisten. Rajin, rutin, disiplin ya. Jangan ngonten males ya enggak boleh, konsisten. Bikin. Terus yang ketiga apa ya? Ya kolaborasi sama konten kreator lain. Ngajak konten kreator lain untuk bikin kolaborasi kan nanti penontonnya ini sama penontonnya ini kan bisa memperluas jangkauan, idenya makin berkembang, pokoknya ya seperti itulah kurang lebih. Oke, luar biasa Prof. Tombro Widodo, senang sekali saya hari ini ya, thank you banget. Rencananya saya muter-muter nggak jelas di Trenggalek, alhamdulillah nggak bisa ketemu, kita dapat insight dan juga semoga ini jadi sebuah konten yang ringan tapi bermanfaat ya, ringan di dunia, berat di akhirat. Ya, Masya Allah. Langsung mendalam pembahasannya. Baik, Prof, sukses terus ya. Saya doakan sehat selalu seperti para netizen yang selalu mendoakan Profesor Tombro Widodo sehat terus untuk berkarya, menghibur Indonesia dan menginspirasi para konten kreator yang lain di Indonesia ya. Tim, thank you Prof ya. Sukses selalu dan ditunggu karya-karyanya. Salaman dulu dong. Wah, ya Tombro Widodo, Faisal Alba, Profesor Aritmatika. Kita ajak nengok ya, ngintip suasana di Trenggalek ya. Cilengking naik pesawat ini satu-satu pesawat yang bandaranya di tengah hutan.